Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Meta. Ya, sebelum pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan di subtema 3. Tema 3 ya, peduli terhadap makhluk hidup muatan IPS. Oke, tujuan pembelajarannya, sebelum ke tujuan pembelajaran, kita ke hadis dulu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Oke, ya. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kategori hewan berdasarkan habitat. Yang kedua, pelestarian hewan tumbuhan secara garis besar, yaitu in situ dan ex situ. Yang ketiga, tentang penghargaan. Iya. Semangat belajar? Ya, semuanya silahkan siapkan bukunya dan buka buku halaman 75. Oke. Materi yang pertama adalah kategori hewan berdasarkan habitat. Iya. Ya, berdasarkan habitatnya, hewan dibagi dalam kategori berikut. Ya, buka halaman 78 ya. Hewan terestrial. Hewan terestrial adalah hewan yang hidup di darat. Nah, hewan ini memiliki paru-paru untuk bernafas, mempunyai 4 kaki untuk berjalan. Contoh dari hewan terestrial adalah kuda, singa, harimau, gajah, kucing, dan unta. Oke. Hewan arboreal. Nah, hewan ini menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon karena hewan arboreal ini memiliki kaki dan tangan yang kuat serta cakar yang tajam untuk memanjat. Contohnya adalah monyet, bunglon, dan tupai. Oke. Ya, selanjutnya adalah hewan air. Nah, hewan air ini tentunya hewan yang hidup di air. Hewan air bernafas menggunakan insang. Contohnya ada kepiting, gurita, dan ikan. Nah, ikan ini memiliki badan seperti perahu yang memudahkan untuk bergerak ke depan serta sirip yang membantunya sebagai alat gerak. Oke. Hewan amfibi, hewan yang dapat hidup di dua alam, ya, di air dan di darat. Nah, ketika hewan ini bernafas di air, jadi hewan amfibi ini bernafas menggunakan pori-pori kulit. Nah, hewan ini juga bernafas melalui pori-pori ketika di darat, sedangkan di air menggunakan pori-pori kulit. Nah, contohnya ada katak, ada salamander, ada kadal, dan buaya. Salamander itu seperti apa sih, Bu? Katak terbang. Ya, salamander itu katak terbang. Oke. Nah, hewan aerial. Hewan aerial adalah hewan yang dapat terbang di udara. Hewan ini memiliki sayap untuk terbang. Struktur tubuh yang memiliki tubuh rongga yang ringan dan tubuh berbentuk perahu sehingga memudahkan hewan aerial untuk terbang. Contohnya ada burung, ada kelelawar, dan ada serangga. Oke. Nah, materi yang kedua adalah pelestarian in situ dan ex situ. Oke. Ya. Nah, pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada habitat hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, in situ merupakan salah satu metode yang digunakan dalam upaya pelestarian makhluk hidup. Contoh dari pelestarian in situ adalah yang pertama, Suaka Marga Satwa. Yang kedua, hutan lindung. Yang ketiga, taman nasional. Dan yang keempat adalah cagar alam. Iya, oke. Ya, ini contoh pelestarian in situ. Suaka Marga Satwa Buton Utara berada ada di Sulawesi. Nah, ini apa? Binatang apa kemarin? Yang endemik anoa, ya. Nah, yang kedua, hutan lindung Sungai Wain.
ada di Kalimantan Timur. Nah, ini hutan lindung, berarti isinya tentang apa? Tentang pohon atau tumbuhan. Yang ketiga, Taman Nasional Waikambas ada di Lampung atau Sumatera. Nah, apa? Ada gajah ya. Nah, ini adalah Taman Nasional Waikambas tentang perlindungan gajah. Nah, yang keempat, Cagar Alam Hutan Kepulauan Karimata ada di Provinsi Kalimantan. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya pelestarian ex situ. Oke, pelestarian ex situ adalah pelestarian ini dilakukan di luar habitat hewan dan tumbuhan tersebut. Tempat pelestarian ex situ digunakan untuk melindungi makhluk hidup dari ancaman kepunahan. Oke. Nah, ini contoh pelestarian ex situ ya. Ada taman safari, ada kebun binatang, dan ada kebun raya. Ini contohnya pelestarian ex situ, ada Taman Safari Indonesia. Nah, ini ya. Ya, oke. Yang kedua, Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor ini termasuk pelestarian ex situ, gitu. Nah, ini ya, pernah ya ke kebun raya ya? Oke, yang ketiga, Kebun Binatang Ragunan. Ya, ini yang sering nih. Kalian outing kelas pasti ke kebun raya, Kebun Binatang Ragunan. Kenapa? Karena murah harganya. Ya, tiketnya murah. Ya, ini Kebun Binatang Ragunan. Oke, sekarang buka bukunya halaman 97 tentang penghargaan. Nah, yang Ibu bahas hanya ada 2 penghargaan ya, Nak ya. Yang pertama adalah Kalpataru. Nah, Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atau jasa dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, ini adalah contoh penghargaan Kalpataru di bidang lingkungan hidup. Oke. Yang kedua adalah, ada di buku di halaman 97 yaitu Adiwiyata. Salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah biasa. Adiwiyata ini diberikan kepada sekolah ya dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini adalah contoh Adiwiyata ya. Perbedaan tadi ya antara Kalpataru dengan Adiwiyata. Oke. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kalian dan menambah pengetahuan buat kalian sendiri. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.